Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-dunya kulluha mata, wa khairu mata'ud dunya al-mar'atu salihah. Dunia seluruhnya adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang soleha. Inilah istri yang soleha. Episode ke-23. Ammar terdiam mendengar perkataan Aisyah. Ada apa ini? Ibu Ammar yang juga mendengarkan semua perkataan Aisyah merasa heran. Aisyah langsung melihatnya. Silahkan tanyakan pada putra Anda, apa yang sudah dia lakukan pada kakak saya. Ibu Ammar melihat putranya. Ada apa, nak? Tidak ada, Ibu. Dia hanya melebih-lebihkan cerita. Aku juga tidak tahu apa maksudnya. Melebih-lebihkan? Tanya Alfian menghampiri Ammar dengan membawa sebuah map di tangannya. Saya ingin tanya, apa hasil visum ini bisa dilebih-lebihkan? Alfian mengambil beberapa foto dari dalam map, membeberkannya di hadapan Ammar dan ibunya. Ibu Ammar langsung menutup mulutnya. Syok, sementara Ammar hanya memalingkan wajahnya. Ini hasil perbuatan anak Anda pada kakak saya. Aisyah melihat ibu Ammar. Ammar langsung melihat Aisyah. Saya hanya sedang mendidik istri saya. Ammar berbicara dengan entengnya. Mendidik? Tanya Aisyah kaget. Surat An-Nisa ayat 34. Ucap Ammar lagi dengan percaya diri. Aku mendidik istriku. Ternyata banyak hal yang dia belum pahami tentang agama. Aku ingin dia belajar lebih banyak agar dia menjadi muslimah yang taat dan lebih baik untuk bisa menjadi ibu dari anakku. Aisyah tersenyum sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan tinggalkanlah mereka di tempat-tempat pembaringan, serta pukullah mereka. Lalu jika mereka telah menaati kamu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat An-Nisa ayat ke-34. Aisyah membaca terjemahan surat yang kakak iparnya maksud. Ternyata ilmu agama yang Anda kuasai sangat rendah. Aisyah menggeleng-gelengkan kepalanya. Dengan bermodalkan ayat itu, Anda memukuli kakak saya. Anda hanya sekedar membaca, tak memahami dan mendalami makna dari ayat tersebut. Anda salah paham karena Anda buta dalam pemahaman dan makna. Aku mengerti Al-Quran dan seisinya lebih dari kamu. Ammar menatap Aisyah geram. Seharusnya Anda malu berkata seperti itu. Aisyah kembali tersenyum. Seorang hafiz yang sudah pasti pemahaman akan ilmu agamanya tinggi lebih dari yang lain, tapi memukul bahkan menyiksa istrinya sendiri. Apa yang akan orang pikirkan? Benarkah Al-Quran yang mengajarkan itu? Jika begitu, berarti Islam adalah agama yang buruk, karena mengajarkan kekerasan, bahkan terhadap istrinya sendiri, apalagi kepada orang lain. Mari saya beritahu makna dari ayat yang Anda jadikan modal untuk menyiksa kakak saya. Nusyus, artinya pembangkang. Wanita yang membangkang dan merasa jika posisinya berada di atas laki-laki. Apakah kakakku seperti itu? Saya sangat yakin kakakku tidak mungkin seperti itu. Tahapan peneguran sikap nusyus dalam arti surat An-Nisa ayat tersebut adalah dimulai dengan nasihat, pisah ranjang dan baru diakhiri dengan pukulan. Tapi itu jika benar-benar sudah melampaui batas dan perlu ditegur, agar dijadikan peringatan atau efek jera. Dan makna dari ayat itu juga bukan dalam artian memukul untuk mencederai atau melukai seperti yang sudah Anda lakukan. Ammar terlihat salah tingkah. Lagi pula, jika Anda mengaku mempunyai pemahaman yang tinggi akan ilmu agama, pasti Anda tahu Nabi Muhammad SAW mengingatkan, janganlah memukul wanita dan jangan pula menyakiti. Dan tidakkah kalian malu memukul istri kalian seperti memukul keledai?
Rasulullah juga sudah memberi tauladan dengan tidak pernah memukul semua istri-istrinya. Tapi Anda? Aisyah menggelengkan kepalanya tak habis pikir. Jangan pernah bawa-bawa dalil agama untuk membenarkan sikap psikopat Anda. Lanjutnya lagi sambil menunjuk Ammar dengan marah. Ammar tersentak. Dia diam terpaku. Ibu Ammar melihat anaknya. Apa yang sudah kamu lakukan, nak? Tanyanya dengan penuh kekecewaan. Ammar terdiam. Kami akan melaporkan penganiayaan ini pada polisi, ucap Aisyah melihat Ammar. Ammar dan ibunya tampak kaget. Mereka langsung melihat Aisyah. Anda harus membayar semua perbuatan Anda pada kakak saya. Oh iya, kedua orang tuaku belum mengetahui kejadian ini. Mereka bahkan tidak tahu jika kakakku bahkan sudah pulang ke Indonesia. Kami pikir sebaiknya kedua orang tuaku belum boleh tahu. Keadaan kakakku masih cukup mengenaskan untuk dilihat oleh mereka. Itu hanya akan membuat mereka sedih dan merasa bersalah karena telah salah memilihkan suami untuk anaknya. Ibu Ammar langsung duduk di kursi sambil menangis. Aisyah dan Alfian pergi meninggalkan rumah mereka. Sepulang dari rumah Ammar, Aisyah dan Alfian kembali ke rumah sakit untuk melihat kondisi Lela. Sesampainya di sana mereka bersyukur melihat keadaan kakaknya yang sudah jauh lebih baik. Lela bahkan sedang mengobrol akrab dengan Anita yang diminta Aisyah untuk menemani kakaknya. Aisyah yang melihat di balik jendela mengurungkan niatnya untuk masuk dan membiarkan keduanya untuk mengobrol. Kak Lela sepertinya baik-baik saja. Ada dokter Anita yang menemaninya. Aku ingin pulang dulu sebentar, kepalaku pusing sekali. Aisyah melihat suaminya. Alfian melihat istrinya cemas. Iya, sebaiknya memang kamu harus pulang dulu dan istirahat. Alfian memegang tangan istrinya. Sesampainya di apartemen, Aisyah mencium tangan suaminya ketika mereka baru saja melakukan sholat Isya berjamaah. Alfian lalu mengecup kening istrinya. Apa kepalamu masih pusing? Alfian bertanya sambil menatap wajah istrinya penuh cinta. Aisyah mendekatkan tubuhnya pada Alfian, melingkarkan tangannya pada pinggang sang suami. Sambil duduk mereka berpelukan erat. Tidak, jawab Aisyah pelan. Aisyah memejamkan mata, menikmati rasa hangat dan nyamannya pelukan sang suami. Berharap itu bisa memberinya energi dan kekuatan lagi, karena masih banyak yang harus dia lakukan lagi ke depannya. Suamiku, terima kasih telah memiliki hati lapang untuk tak segan meminta maaf dan memaafkan. Semoga tak pernah terbersit untuk berbuat kasar. Main tangan, berkata kasar lagi menyakitkan padaku. Sayangi dan cintailah aku sepenuh hatimu. Menjadi penyabar dan penyayang, penuh kehangatan dan kelembutan. Jika kamu pergi, aku akan merindukanmu. Jika kamu ada, aku ingin selalu berdekatan denganmu. Alfian mengangkat wajah istrinya untuk melihat ke arahnya. Sayang, aku mencintaimu. Jangan ragukan itu. Aku akan menjadikanmu istri yang paling beruntung karena bersuamikan diriku. Jawab Alfian lagi. Terima kasih sayang. Aisyah kembali memeluk suaminya. Alfian tersenyum senang mendengar istrinya memanggilnya sayang. Beberapa saat kemudian, keduanya sedang dalam perjalanan kembali ke rumah sakit. Mereka akan menginap untuk menemani Lela di sana. Sesampainya di depan ruangan Lela, mereka mendengar keributan. Alfian langsung masuk dengan terburu-buru. Aisyah dan suaminya dibuat kaget melihat Ammar dan ibunya berada di sana. Nampak juga Anita yang terlihat marah pada keduanya. Ada apa ini? Tanya Alfian melihat Anita. Mereka memaksa kakak iparmu untuk tidak melaporkannya ke polisi. Anita menunjuk Ammar dan ibunya. Dia bahkan menyalahkan istrinya yang kabur darinya. Bukannya menyesal, dia malah mencaci maki kakakmu karena menurutnya telah menyebarkan aibnya. Anita menunjuk Ammar dengan geram.
Aisyah menghampiri kakaknya yang sedang menangis. Sepertinya dia takut dipenjara. Lucu sekali, kenapa dia tidak memikirkan itu saat dia memukuli habis istrinya? Anita tersenyum sinis. Diam kamu. Memangnya siapa kamu ikut campur urusan rumah tanggaku? Amar geram melihat Anita. Dia kerabat kami. Dia berhak ikut campur? Aisyah menghampiri Amar. Banyak ahli ilmu, namun tak pandai menjaga lidah dan perilakunya. Ia banyak memuji Robnya, namun banyak mencaci dan menyakiti sesamanya. Jangan hanya sibuk menumpuk ijazah, sampai lupa belajar bagaimana caranya memperlakukan manusia seharusnya. Amar terdiam. Ibu Amar langsung menghampiri Aisyah, memegang tangannya. Maafkan anak saya. Saya tahu jika dia sudah salah. Saya ibunya memohon ampun atas segala perbuatannya pada kakakmu. Ibu Amar memohon pada Aisyah. Anak ibu sudah dewasa. Apapun yang dilakukannya sudah bukan tanggung jawab ibu lagi. Ibu tidak harus meminta maaf untuknya. Aisyah melihat Ibu Amar dengan lembut. Lagi pula, biarkan anak ibu bertanggung jawab atas semua yang telah dia lakukan. Jika ibu menyayangi anak ibu, saya mohon jangan mendukung dan membelanya. Biarkan anak ibu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Ibu Amar langsung terdiam. Dia lalu melihat putranya sekilas kemudian duduk dengan lesu di atas sofa. Sementara Amar masih berdiri terpaku. Kami akan tetap melaporkannya. Alfian melihat kakak iparnya. Kami sudah mengumpulkan semua bukti termasuk hasil visum. Kamu tidak akan bisa mengelak. Amar kaget. Dia langsung melihat istrinya. Maafkan aku. Kamu tahu persis jika aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku tidak sengaja melakukannya. Ucapnya dengan terbata. Tak bermaksud menyakiti? Tidak sengaja? Tanya Anita tidak percaya. Kemarilah, saya akan memperlihatkan hasil ketidaksengajaan Anda. Anita menarik kedua tangan Lela, memperlihatkan banyaknya luka lebam di sana. Dia kemudian meminta Lela membuka cadarnya, sehingga Amar bisa melihat dengan jelas betapa parah luka di wajah sang istri yang diakibatkan olehnya. Luka di seluruh badannya lebih parah lagi. Anita menatap Amar dengan penuh kebencian. Ibu Amar semakin menangis terseduh melihat semuanya. Sementara Amar hanya tetap berdiri dengan salah tingkah. Siapapun tidak akan percaya jika ini hasil dari ketidaksengajaan. Anita tersenyum sinis. Amar menundukkan kepalanya. Aisyah membantu kakaknya memakaikan kembali nikobnya dengan dibantu oleh Anita. Ibu Amar tiba-tiba berdiri, berjalan menghampiri Lela. Nak, ibu tahu jika suamimu sudah salah. Ibu tahu jika dia memang harus mendapatkan hukuman atas semua perbuatannya padamu. Tapi, bisakah kalian memaafkannya kali ini? Beri dia kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Ibu, suamiku sudah melakukan ini berkali-kali. Berkali-kali juga dia meminta maaf. Dan berkali-kali juga saya memaafkannya dan memberinya kesempatan. Tapi bukannya berubah, dia malah semakin mengganas. Jika dirasanya saya melakukan kesalahan, dia memukuli dan menyiksa saya tanpa ampun. Lela menahan tangisnya. Semua orang langsung melihat Amar dengan geram. Jadi maaf ibu, saya tidak bisa memaafkannya lagi kali ini. Selain akan melaporkannya ke polisi, saya juga akan segera mengajukan gugatan cerai. Amar dan ibunya terlihat kaget. Cerai, nak? Ibu Amar tak kuasa menahan kekagetannya. Lela mengangguk. Aku tidak akan pernah menceraikanmu. Amar tiba-tiba bersuara. Kenapa? Apa Anda belum puas menyiksanya? Masih kurang? Anita terlihat kesal. Amar tak menghiraukan perkataan Anita.
dia malah berjalan menghampiri istrinya lebih dekat. Aku minta maaf. Aku berjanji akan berubah. Beri aku kesempatan sekali lagi. Setelah itu, aku akan menjadi suami yang baik. Aku akan berubah. Aku janji. Ammar terlihat bersungguh-sungguh. Lela menggelengkan kepalanya. Carilah lagi istri yang sempurna menurut versimu, yang menurutmu pantas untuk mendampingimu, yang paham akan semua ilmu agama sepertimu, hingga kamu tidak akan kesal untuk mendidik dan mengajarinya menjadi seperti apa maumu. Aku ini tidak pantas untukmu. Aku wanita minim ilmu. Pengetahuanku terbatas. Ilmu agamaku tidak luas. Aku juga akan mencari lagi suami yang bersedia menuntunku dengan sabar dan ikhlas. Ammar terlihat kecewa dengan jawaban istrinya. Dia langsung pergi dengan kesal diikuti oleh ibunya. Sementara Lela kembali menangis di pelukan adiknya. 3 hari berlalu. Lela telah keluar dari rumah sakit. Keadaannya sudah semakin membaik, walaupun beberapa luka lebam masih terlihat di beberapa bagian tubuhnya. Aisyah merawat kakaknya dengan sepenuh hati. Dengan penuh kasih sayang, dia mengurus sang kakak dan berusaha untuk membuatnya ceria kembali. Bersama Anita yang sesekali datang untuk menemui Lela. Ketiganya sering menghabiskan waktu bersama dan bercengkrama dengan hangatnya. Sementara Alfian, semenjak 3 hari kemarin sibuk mengurusi perihal laporan penganiayaan kakak iparnya. Dia bahkan sudah menyewa pengacara yang akan membantunya mengurus kasus penganiayaan dan perceraian Lela. Tentang laporan penganiayaannya, Lela juga telah beberapa kali ditanyai oleh polisi. Kini mereka hanya tinggal menunggu kabar dan yakin jika Ammar akan segera ditetapkan sebagai tersangka. Hari ini hari Minggu. Setelah cukup lama Alfian tidak mendapatkan libur kerja, akhirnya hari ini dirinya bisa menikmati akhir pekan bersama istrinya. Alfian tampak ingin bermalas-malasan. Dia banyak menghabiskan waktunya di atas tempat tidur. Matanya sesekali memperhatikan Aisyah yang warawiri keluar masuk kamar sedang melakukan pekerjaan rumah. Berhentilah bekerja. Hari ini temani saja aku. Alfian menarik tangan Aisyah hingga istrinya itu jatuh tepat di atas tubuhnya. Aisyah yang mulanya kaget langsung tersenyum malu mendapati dirinya tepat berada di atas tubuh sang suami. Dia langsung akan turun tapi Alfian menahannya dengan melingkarkan kedua tangannya di pinggang sang istri. Sepertinya kamu sudah sembuh. Sudah, jawab Aisyah tersenyum. Kalau begitu, Alfian menatap istrinya. Apa? Aisyah pura-pura tidak mengerti. Alfian tidak menjawab, dia hanya semakin mengeratkan pelukannya, sambil menatap wajah istrinya penuh hasrat. Aisyah tersenyum, dia menatap balik wajah suaminya yang berada tepat di bawahnya. Tanpa diduga, Aisyah kemudian mencium pipi suaminya. Alfian kaget, tapi dia dibuat lebih kaget lagi ketika kali ini Aisyah mengecup bibirnya. Alfian yang seakan sudah diberi lampu hijau, langsung membalikkan tubuhnya. Dia yang sudah sangat berhasrat merubah posisi, hingga kini Aisyah berada di bawahnya. Keduanya saling menatap mesra. Alfian tampak akan mencium bibir istrinya. Namun tiba-tiba terdengar suara Lela yang memanggil adiknya. Membuat Alfian mengurungkan niatnya. Maaf. Aisyah melihat sedikit kekesalan di wajah suaminya. Keduanya bangun, Aisyah akan turun dari atas tempat tidur, tapi sebelum itu Alfian memegang tangannya. Nanti malam persiapkan dirimu. Alfian menatap wajah istrinya. Aisyah tersenyum. Dik, mungkin sekarang saatnya kita memberitahu Abah. Ucap Lela melihat Aisyah dan Alfian bergantian. Aisyah langsung melihat suaminya. Itu benar. Biar bagaimanapun cepat atau lambat, Abah memang harus tahu. Alfian menyetujui ide kakak iparnya. Aisyah terdiam. Dia nampak sedang berpikir hingga tiba-tiba terdengar suara bel rumahnya berbunyi.
Alfian bangun untuk melihat siapa yang datang. Dia bengong melihat sang mertua berdiri di hadapannya ketika dia membuka pintu. "Abah?" ucap Alfian membuat Aisyah dan Lela kaget. Keduanya langsung berdiri melihat Abah beserta Umi, juga ketiga kakak laki-lakinya masuk ke dalam. Umi dengan mata berkaca-kaca menghampiri Lela lalu memeluknya. Aisyah dibuat kaget ketika kemudian melihat Ammar dan kedua orang tuanya juga masuk ke dalam. Dia kemudian mengerti jika mereka pasti telah memberitahu keluarga besarnya perihal apa yang terjadi. Aisyah yakin jika ada maksud terselubung ketika mereka melakukan itu. Beberapa saat kemudian, semua orang sudah duduk dengan menunjukkan wajah yang serius. Terlebih dengan Abah yang sedari tadi hanya terdiam membisu. "Kami ingin memohon maaf atas semua kesalahan anak kami. Bukannya kami membenarkan segala perbuatan anak kami, tapi sebagai manusia, wajar kiranya jika kita hilaf dan melakukan kesalahan." Ayah Ammar membuka suara. Manusia memang tempatnya hilaf, tapi itu tidak bisa dijadikan alasan untuk mengeliminasi semua perbuatan buruk yang telah dilakukannya. Menganiaya istri bukan suatu kesalahan yang lumrah, dan dengan enteng bisa ditoleransi. Aisyah menimpali dengan cepat perkataan ayah Ammar, padahal dia tahu jika mertua kakaknya itu belum selesai berbicara. Tapi benarkah penganiayaan ini hilaf? Jangan-jangan justru hobi, karena dilakukan berkali-kali. Tambahnya lagi, Ammar sekeluarga dibuat mati kutu oleh perkataan Aisyah, sehingga mereka tak sanggup berkata-kata lagi. Bersambung.